Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denta Raya Priyanggara dari 12 MIPA 1 absen 13. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan Gus Dur. Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur terpilih menjadi Presiden keempat Republik Indonesia berdasarkan hasil sidang umum MPR 20 Oktober 1999. Untuk menjalankan pemerintahan, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Kabinet Persatuan Nasional dan menetapkan beberapa kebijakan, di antara lain yaitu kebijakan luar negeri pada saat reformasi. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid Gus Dur, politik luar negeri yang diterapkan Indonesia adalah diplomasi persatuan. Politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur, konteks kepentingan nasional berpusat. Selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, rangkaian kunjungan ke mancanegara diarahkan pula pada upaya-upaya menarik dukungan mengatasi konflik domestik, mempertahankan integrasi teritorial Indonesia, dan berdemokratisasi melalui proses peran militer agar kembali ke peran profesional. Kebijakan yang dikeluarkan berupa kunjungan perjalanan internasional Gus Dur menuju lebih dari 80 negara untuk memperoleh dukungan internasional terhadap wilayah kedaulatan Indonesia yang sedang menghadapi masalah disintegrasi bangsa. Melalui diplomasi persatuan, Gus Dur mampu mendapat dukungan dan pengakuan atas integrasi internasional Indonesia dari pemimpin negara ASEAN, Jepang, RRC, dan negara Timur Tengah. Selain menjabat, pemerintah Presiden Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Beberapa di antaranya adalah Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers. Yang kedua, Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi. Yang ketiga, menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. Yang keempat, masyarakat etnis Tionghoa diperoleh untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Yang kelima, diumumkan nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. Yang keenam, pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan menyebarkan Marxisme dan Leninisme. Yang ketujuh, membentuk MPR dan DPR. Dan yang terakhir, membentuk kerjasama dengan negara lain dengan upaya untuk memulihkan perekonomian dan mendorong aliran investasi ke Indonesia. Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan era sebelumnya. Misalnya, laju pertumbuhan PDB, nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara mulai positif. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya. Tapi ternyata banyak juga pihak tidak senang dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Banyak yang menganggap kebijakan Gus Dur terlalu sering menuai kontroversi hingga mengakibatkan kredibilitas Gus Dur perlahan-lahan menurun. Oleh sebab itu, kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama. Ia harus mundur dari jabatannya pada 23 Juli 2001. Puncak jatuhnya itu ketika MPR yang saat itu dipimpin oleh Amin Rais atas urusan DPR mempercepat sidang istimewa MPR. MPR menilai Presiden Gus Dur melanggar TAP nomor 12 MPR 2000 dan atas kebijakannya yang kontroversial. Setelah Gus Dur lengser, kemudian jabatan presiden digantikan oleh wakilnya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Sejak saat itu, pemilihan presiden kemudian dilakukan setiap 5 tahun
tahun sekali. Setelah Megawati selesai menjabat, terpilihlah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan menjabat selama 2 periode. Setelah SBY selesai menjabat, selanjutnya adalah Jokowi atau Joko Widodo atau Jokowi. Sampai hari ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.